Saya harapkan wartawan nanti semua itu cangkruk tapi juga mikir. Ojo cangkruk cuma Ngopi Obong-obong. dong, mbak ngobong. OOC. OOC, obong-obong congor kayak gitu. Astagfirullah. Itu pejabat Indonesia Orde Baru gemeter Pak, bisa pipis Pak kalau Ya, menghadapi ya. itu, nggak ada yang berani. Ini dan sekarang. Beretika dan beradab kan kita nih. Beretika dan Orang beradab. yang tadi Kita Pak ngerti Abro bilang. etika, kita Iya. ngerti kode etik jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kembali bersama Cangkir Cakruk Karo Mikir bersama Cak Amu. Di studio sudah ada Bapak Dr. Dimam Abror, Master of Science. Assalamualaikum Pak Abror. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abror ini selain mantan wartawan senior dan masih aktif menulis di beberapa media dan juga mengelola media portal. Namanya Kumparan ya Pak? Kempalan.com. Kempalan, bukan Kumparan. Nah, yang penting kita kempal saja. Kempal. Kalau Kumparan milik orang lain. Ini Kempalan. Rodok meleset-meleset Didi. Selain aktif di pengelola sebagai media online Kempalan, Pak Abror juga aktif di dunia pendidikan akademis sebagai dosen pascasarjana Vkom ya, Vkom Unitomo Surabaya. Dan beliau ini karir jurnalisnya luar biasa. Di medianya sebelumnya juga pernah menjadi pimprer, menjadi direktur. Dan di organisasi jurnalistik atau wartawan pernah menjadi ketua PBI Pak Abror ya. Jawa Timur. Istimewa. Jarang terjadi. Saya sendiri nggak pernah jadi ketua PBI. Dan itu sudah menjadi kodrati. Jadi Pak Abror ini memang nasab dan nasibnya api. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan paling istimewa, tidak semua wartawan bisa mencapai memperoleh gelar doktor. Tapi guru beliau sudah mencapai gelar doktor, tapi honoris causa. Beliau jenjangnya dari sekolah mulai S1, S2, S3 dan pernah menjadi wartawan perwakilan Jawa Pos ya Pak Bro di Melbourne ya. Australia. Cukuplah modal Pak Abror untuk menjadi pendidik di Pascasarjana Vkom Universitas. Pak Abror, dunia jurnalistik ini memang tidak ada habisnya. Ya. Betul. Ketika panjenengan ya sampean lah ya, Surabaya ngomongin sampean. Ketika sampean memutuskan untuk tidak menjadi wartawan, kemudian berkeinginan untuk menjadi sekolah, itu inspirasinya dari mana ini? Dari Australia atau gimana? Jadi gini Cakmu, secara umum ya, ya karena pengalaman kita kan banyak ya di nasional maupun di internasional. Kalau di Amerika, di Eropa dan juga di Australia itu biasa. Wartawan-wartawan yang sudah senior itu larinya itu ke akademik. Ya, jadi dan biasanya gini praktek di Australia yang saya tahu ya, di Amerika juga di Eropa. Wartawan-wartawan senior itu misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali itu diambil cuti. Ambil cuti itu mungkin dia 2 bulan atau 3 bulan. Nah biasanya dia cuti itu bukan dia pakai untuk piknik, tapi dia pakai untuk studi. Kembali ke kampus ya. Nah disitulah ngecas baterai, begitu. Nah disitulah kemudian di kampus itu dia menemukan ide-ide baru karena selama ini kita sebagai wartawan itu kan di lapangan. Yang kita lihat itu kan dunia empirik. Empirik itu dunia yang praktek sehari-hari. Tetapi kita jarang punya perspektif teorinya. Nah, karena itu kalau kita kalau kita masuk ke kampus, ke dunia akademik, apa yang kita lihat sehari-hari di dunia empirik itu, di dunia praktek itu bisa kita beri perspektif teorinya. Jadi lebih lengkap itu Jamu. Wartawannya kan kekuatannya kan di lapangan. Ya. Orang kampus, orang akademik itu ya tahunya belakangan, tapi teori dia tahu duluan, tapi prakteknya dia nggak tahu. Tapi wartawan, kita sebagai wartawan, ada peristiwa apapun di lapangan, media pasti tahu duluan. Ya, tapi kesempatan sinaune ya apa, Pak? Saya kira ya kan itu hanya persoalan manajemen waktu saja. Ya kalau kita sudah wartawan kan paling sulit untuk memanage waktu diri. Ya wartawan itu kan bangsawan. Ya bangsane tangyawan. Bangsane tangyawan. Iya, jadi
Ya, memang susah di situ, tetapi kalau kita punya keinginan, punya niat, punya tekad, apa sih yang nggak bisa itu? Wartawan itu, kita mana wartawan ini kan seperti tentara, kan nggak pernah menolak tugas, dan nggak pernah kita ditugasi terus balik kosong, kan nggak pernah. Masa ada terus, kamu wawancarai itu di rumahnya, terus kita datang ke sana, rumahnya kosong, ya atau lampunya mati, terus di situ nggak ada orang sama sekali, kita pulang ke kantor, masa kemudian kita beritamu apa? Nggak ada berita. Kan ini rumah kosong, gelap, nggak ada satu orang, kan itu berita gitu kan. Yeah. Jadi wartawan ini sudah terbiasa, kreativitasnya itu diasah, diasah kreativitasnya. Otaknya selalu jalan. Nah, ketika kita masuk ke dunia kampus, sebenarnya kan sama, Jamu. Ketika kita menjadi wartawan, kita turun ke lapangan, kita mengumpulkan data. Ya kan, kita menemui narasumber. Kemudian data dari narasumber tadi itu kita kelola kan, kita tulis sebagai berita. Ketika di akademik sama, akademik itu penelitiannya dia turun ke lapangan, ya dia punya persoalan, ya. Dan kalau wartawan kan ada persoalan dia turun ke lapangan, akademik juga gitu, ada pertanyaan penelitian namanya dia turun ke lapangan, dia mengumpulkan data. Dia ketemu bukan narasumber namanya, tetapi kalau di dunia akademik itu responden namanya, ya responden. Nah, kalau kita kan narasumber, itu responden namanya. Nah, bedanya Jamu, ketika wartawan sudah mengumpulkan data, ditulis di media, kita menulis secara cover both side, dua-duanya. Ya, dan kita tidak menyimpulkan. Jadi misalnya Abdul Muiz mengatakan bla 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 bla. Imam Abror mengatakan bla 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 bla. Itu ditulis semua karena kita harus balance, harus seimbang, harus cover both side. Biarkan pembaca menilai sendiri peristiwa itu dari apa yang kita sajikan pada pembaca. Tetapi kalau di dunia akademik kita turun mengumpulkan data, berbicara dengan responden, kemudian kita pulang, datanya kita kompilasi, kita susun, kita simpulkan, iya kan? Jadi penelitian bedanya di kesimpulan itu ya. Kesimpulan akademik itu ada kesimpulannya, tetapi kalau wartawan enggak boleh. Itu aja bedanya. Tapi sebenarnya kita lakukan itu sama, gitu Jamu. Jadi sebenarnya tadi kalau kita biasanya bangsawan, bangsa tangiawan ya sinaune awan lah ya, nggak apa-apa. Iya. Terus Pak Abror, Pak Abror memilih di bidang jurnalistik ya, berarti linear dengan pekerjaannya. Ini memudahkan atau memang pilihan saya harus di sini? Ya gini, tidak di bidang hukum. Tips juga kepada teman-teman. Saya sih tetap menyarankan, memang tidak gampang ya switch dari dunia praktisi ke dunia teori. Itu. Tetapi saya mengusulkan teman-teman yang lebih muda-muda dicoba lah begitu. Karena sebenarnya kan dunia praktis itu kita sudah berpengalaman banyak. Ya. Jurnalistik kita Cahamu udah 30 tahun, bayangkan. Gak gelem sekolah-sekolah. Nah, itu Cahamu dengan dosen-dosen yang paling senior pun, dosen-dosen jurnalistik yang paling senior pun, itu pasti kalah dengan Cahamu. Karena Cahamu mulai dari Persebaya, mulai dari Mitra Surabaya, mulai dari ke Malaysia, yang namanya Bukit Jalil itu apal, Mahathir Muhammad masa wawancarai bahasa Inggris itu good morning sir, gak apa-apa tapi bahasa Melayu. Cahamu kemana-mana, pengalamannya sudah, jaringannya sudah luas. Ini yang nilainya tidak ternilai tingginya. Tidak di-create gitu ya. Itu kan luar biasa. Sementara para akademisi itu mengetahui semuanya dari buku, ya kan, teori-teori jurnalistik. Dia baca Dennis McQuell, dia baca teori-teori yang rumit-rumit, tetapi dia prakteknya tidak. Nah karena itu, ketika para praktisi itu masuk ke dunia akademik, itu orang-orang akademik itu seneng. Justru orang-orang akademik itu yang ngangsu, kulaan ke kita. Nah kita kulak ke akademik secara teoritis. Jadi kan akhirnya begini. Berimbang ya? Berimbang. Ketika saya masuk dunia akademik, ternyata apa yang sudah saya lakukan selama berpuluh tahun itu, teorinya ini. Kita tinggal begitu. Iya. Nah, saya sarankan juga teman-teman nanti biasanya kan, waduh kalau S2 tesisnya wangel Pak. Apalagi nanti kalau S3 bikin disertasinya angel. Enggak.
pengalaman kita yang banyak di lapangan itulah yang harus kita kelola menjadi tesis kita, itulah yang harus kita kelola menjadi disertasi kita. Jadi perjalanan untuk mencapai ke S1 ke S2 ini Pak Abro ini gelondong semprong ya? Apa itu gelondong Betul ya? Apa gelondong semprong? Gelondong semprong. Ya semprong bolong buntu alu jadi wong Surabaya aja. Nek digelondongno pecah. Iya, nek dijarno dadi alu ya gawe nutuki wong tok. Tapi digawe benang kan enak iku Pak. Digawe anu ya nek apa sambitan. Iya. Jadi ya kita ini. Tapi harus ada nawa itu, harus ada modal kan itu. Apa? Wartawan kita kan sama-sama wartawan. Saya sama Cak Amu ini kumpul kan sudah 20 tahun, 25 tahun. Ya wartawan itu dapat sekarang ya habisnya sekarang. Ya kan kita kan enggak pernah mikir nanti investasi, tetapi investasi yang saya pikirkan adalah investasi intelektual. Ya. Gitu. Karena itu ya dapat inspirasinya juga dari teman-teman yang di luar negeri ya. Lingkungan ya. Di luar negeri. Pada saat itu di Australia. Di Australia. Jadi begini Jamu, waktu kenapa di Australia? Di Australia itu sangat inspiratif. 95 itu kan Intelektual Indonesia semua. itu bermusuhan dengan Australia. Australia memusuhi Indonesia. Karena waktu itu zaman Pak Harto kan. Apalagi apa ini Timor Leste ya? Timor Leste itu kan ada wartawan dari Australia yang meninggal karena dia bertugas di Timor Leste kena tembak. Alasannya ABRI. Jadi apa jenenge bedil sikil keliru ndas ya kena jantung. Sama kan kita ini tuh apa namanya? Aku bedil sikil Pak tapi keliru ndas, akhirnya meninggal. Itu akhirnya media Australia itu marah memprotes pemerintah Indonesia karena dianggap membunuh wartawan. Dan juga ya termasuk mencaplok Timor Leste itu. Makanya kan Cak Amu ingat ada David Jenkins. David Jenkins itu wartawan The Sydney Morning Herald. Dia menulis mengenai Pak Harto, mengenai keluarganya Pak Harto, cendana, bisnisnya segala macam. Wah, betul itu investigasi reporting itu. Iya, itu investigatif kalau asli itu. Sydney Morning Herald ini topnya koran di Australia ya. Jadi grupnya itu namanya Fairfax Media, itu salah satu grup media yang terbaik di Australia. Jadi kalau David Jenkins kata Pak Harmoko, Menteri Penerangan waktu itu atas petunjuk. Boleh dia padahal wartawan senior itu. Disebut ini jurnalisme alkohol katanya. Ya, apa alkohol? Karena ini orang mabuk. Kalau kita kan jurnalisme cangkir, cangkruk, tapi mikir. Makanya kan saya bilang, kenapa acaranya Cak Amu ini keren? Karena cangkruk, tapi kita mikir. Mikir itu kan kegiatan intelektual. Mikir itu kegiatan akademik, ya kan? Cuma kalau kita wartawan memikir tidak memakai teori, kalau akademik memakai teori. Jadi dengan tagline-nya Cak Amu ini, saya harapkan wartawan nanti semua itu cangkruk tapi juga mikir. Ojo cangkruk cuma ngopi dong, ngobong. Obong-obong congor kayak gitu. Astagfirullah, istimewa Pak Abro. Jadi kalau nggak bisa masuk surga, katanya ulama. Orang yang merokok itu. Kenapa Pak? Gak iso nyumet rok, gak ada api di surga katanya. Iya, tapi menurut orang-orang sufi, orang merokok itu masuk surga, Pak. Kenapa? Hebat. Mateni setan. Panganani setan kan geni, api. Ya, dan orang-orang merokok itu termasuk kelompok Sunni. Apa Sunni? Nyusu geni. Sakti berarti. Orang ini. Ada Sunni, ada Syiah. Kalau yang merokok ini Sunni ya. Ya jadi, kembali tadi kepada. Jadi inspirasi untuk menjadi akademisi. Karena waktu saya di Australia itu, duta besarnya itu Pak Sabam Siagian. Beliau itu pemerintah di Jakarta Post. Ya pemberita itu. Iya. Wartawan. Itu kan wartawan senior. Senior ya. Beliau menjadi duta besar oleh Pak Harto, ditunjuk sebagai duta besar. Ketika itu Menteri Luar Negerinya terkenal Pak Ali Alatas, Alex Alatas. Iya kan terkenal kan itu jamaah, ya kan seorang Alatas ini kan orang-orang Arab yang berpendidikan tinggi. Ya kan, di sana kalau dubes-dubes sebelumnya pejabat tinggi Indonesia nggak berani datang ke media. Pak Sabam Siagian ini ngomong sama saya di kedubes di KBRI di embassy di Canberra itu. Nah bro sini, ya bos, kita akan datang ke press club. Press club itu di sana itu seperti PWI. Press center itu pembantaian Pak di situ Pak. Kalau memang kayak jumpa pers gitu ya. Jumpa pers, tetapi itu
1 jam bisa 2 jam Pak. Oh itu berdiri dan di situ wartawan senior, pimret dari seluruh media besar di Dan Australia. bebas itu ya Bebas pertanyaan. di situ. Itu pejabat bahasa Indonesia Orde Baru gemeter Pak, bisa pipis Pak kalau menghadapi itu, nggak ada yang berani. Pak Sapam malah ngomong kita ke PWI-nya Australia, ya ke press club itu. Waduh bos, bahaya nih bro. Kenapa bahaya? Kita udah masalah Timur, kita masalah David Jenkins, kita lagi panas. Kemudian di Darwin itu ada pengungsi dari Timur waktu itu Mas ya. Itu yang demo besar-besaran. Oh enggak, kamu besok ikut saya, dampingi saya nanti, kita akan ke press club. Betul Pak, pada hari hanya itu, jangankan kita, diplomat yang di Canberra itu, konsulernya, semua ketakutan Pak. Yeah. Karena takut dengan Pak Harto nanti kalau pemberitaannya ini Tak bredel temen. iya, gimana gitu kan. Ini Pak Dubes ini kan wartawan, enggak apa-apa. Kita kata orang-orang konsulat itu, orang-orang diplomat itu, konsuler itu. Dia bisa dibalik mulai mana awak dhewe nang ngene Jakarta. Ada yang ngomong saya ke situ, tak bilang, "Pak, ya awak dhewe deg-deg." Tetapi saya bilang, ini bukan sembarang wartawan. Orang dia pimretnya The Jakarta Post. Iya. Koran berbahasa Inggris terbesar di Indonesia. Beliau memahami jurnalistik, paham mengenai budaya Australia, paham mengenai politik Australia, dan beliau juga seorang diplomat. Jadi tidak usah khawatir. Gitu, Mas. Iya udah, bismillah. Pak, waktu berangkat ke press club itu, saya ikut rombongan pegawai atau petugas embassy Indonesia. Pak Sapam langsung panggil saya, kamu sini. Saya turun, datang. Karena ya kita ini wartawan Pak, nggak jas, nggak dasi, selendro kabeh. Kadang nyilih tonggo iki. Dibetulkan sama Pak Sapam, dasi dibetulkan. Kamu masuk di mobil saya. Jadi saya masuk satu mobil sama beliau. Mobil diplomat. Ya, gubernurnya mobilnya warna putih. embassy ambasador. Di sepanjang perjalanan kita diskusi. Pak Sapam menanyakan, gimana menurut Anda? Ya, satu mobil ya Pak Bro? Satu mobil, saya disuruh masuk ke dalam. Jadi ketika kemudian saya mengatakan, ya kita harus siap dibantai, ya kan? Karena saya bilang orang Australia mengatakan hope for the best, prepare for the worst. Jadi orang Australia hope for the best, udah kita berharap yang terbaik, tapi kita prepare for the worst, kita bersiap menghadapi yang terburuk. Yes, cocok. Begitu masuk Pak, sudah pasang wajah sangar semua. Tapi begitu saya masuk, beberapa ada teman yang saya kenal juga gitu. Waktu itu juga ada Rate Harjono dari Kompas. Rate ya. Ya, Mbak Rate ini kan. Berapa wartawan itu Pak Bro dari Indonesia? Dua media aja. Dua media itu. Mbak Rate pun kan orang asli sana. Pak Rate, Bu Jun, bapaknya, ibunya Mbak Rate itu kan orang Australia. Bapaknya Pak Harjono, makanya Rate Harjono. Jadi saya itu hebat-hebatnya media kita ya. Ya, saya ada di Kuala Lumpur. Dasar Pak. Jadi Pak Bro ada di Australia. Bener, Anda di Kuala Amerika. Lumpur. Iya. Tokyo ada. Ada Seiichi Okawa di Joko Susilo di Amerika. Iya. Kemudian Ramadan Pohan di Eropa Timur. Cuma kembali lagi yang jadi dokter cuma Pak Abror. Nasib. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, kembali pada inspirasi dari Australia tadi Pak Abror. Pak Abror untuk menyiapkan diri secara teknis maupun non teknis untuk meraih sebuah impian ya. Puncak tertinggi seorang wartawan menurut Pak Abror adalah menjadi memiliki gelar S3 dengan disertasi yang sama di bidangnya gitu, media. Ini gimana Pak Abror? Ngeri. Guys. Ngeri nih. Jadi gini, saya ini punya siasat dan ini saya tularkan kepada teman-teman semua wartawan. Dan sekarang kalau ngajar pun, saya ngajar di Pasca Sarjana itu ada beberapa ada wartawan juga gitu. Saya selalu kasih tahu mereka begini. Ini kasih tipsnya ya, rahasianya. Apa Pak? Kalau kamu bikin tesis ya untuk S2 atau disertasi S3, jangan bermain di lapangannya para pembimbingmu. Loh, maksudnya apa Pak? Kita ini kan wartawan ya, punya lapangan sendiri. Sama lapangan bola. Ini diajak main di lapangan yang becek. Ini wartawan juga main bola nih Pak.
Strategi bola ada di situ. Askring kita. Teknik bola kita pakai. Iya. Jadi kalau kita melawan tim yang hebat, jangan kasih lapangan yang bagus, dimakan kita Jamu. PSIS Semarang. Iya, tim apa namanya? Lapangan becek. Atau tim selicin minyak di Balikpapan. Kita harus bermain di lapangan yang becek supaya lawan kita tidak bisa mengeluarkan tekniknya. Artinya apa, Pak? Artinya saya mengambil disertasi itu. Jadi judul disertasi saya secara lengkap ya, Jamu ya. Konglomerasi media, Jawa Post Group vs Kompas Gramedia dalam perspektif ekonomi politik gitu. Jadi saya kan hafal dengan dua organisasi ini. Saya pernah di Jawa Post, saya juga pernah di Kompas Group. Jadi saya menguasai lapangan. Jadi lengi yuyu itu apa lah Pak. Iya tuh. Sing lapangan sing meletek-meletek itu apal. Sing enak iku ndi, sukete sing kita hafal semua. Jadi kita nggak akan terpleset di situ. Sebaliknya para akademisi, pembimbing kita, penguji kita itu kita bawa ke lapangan yang becek-becek ini Pak. Jadi Melayu ini gak bisa banter Pak. Iya, jadi gini sobat, Pak Abror ini pengalaman manajemen redaksinya itu luar biasa. Selain di media lamanya ya di Jawa Post, beliau juga pernah ada berseberangan di grupnya Kompas jadi di Surya. Loh, ya Surya kan, di posisi tingkat Pimret juga. Pimret juga, levelnya sama. Luis Figo dari Barcelona nyebrang ke Real Madrid. Biasa profesional. Juga profesional kita. Dari profesional aja sekarang menjadi coach. Bukan hanya coach dia. Beliau sekarang sudah menjadi apa ya? Owner nih. Owner dan bisa mencetak beberapa wartawan yang menjadi wartawan hebat. Ya. Iya Pak Abror, kita bicara tentang dunia media ya. Pak Abror tadi memilih disertasi tentang apa Pak? Tentang konglomerasi media. Konglomerasi media. Udah levelnya lain ini. Ya. Bicara tentang manajemen. Iya. Ini kondisi ekonomi media sekarang ini kan ya. Boleh dikatakan tiarap nggak mau berdiri berat. Saya kebetulan Jamu selama pandemi COVID-19 ini saya diajak oleh teman-teman di Dewan Pers bekerja sama dengan Satgas COVID-19 itu kita membuat program namanya Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Jadi Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini kita tahu selama masa pandemi ini kan kehidupan wartawan sulit. Media juga sangat sulit ya, iklan-iklan drop ya, bahkan jauh sebelum itu ketika media digital itu mulai muncul 2010 ya, ketika ditemukannya Android itu Jamu itu kan kemudian cara orang mengkonsumsi media itu berubah total ya. Kalau dulu bangun pagi nggak baca koran nggak enak. Sekarang udah tangi turu udah buka gadget ya kan. Jadi akhirnya pendapatan media cetak itu berkurang, iklan-iklan pun merosot. Apalagi kemudian dengan adanya COVID-19 para wartawan penghasilannya habis dan media juga habis dari iklan. Bukan sebuah profesi yang menjanjikan. Tidak, bukan masa depan, profesi yang menjanjikan. Tetapi hancur. Tapi kemudian Dewan Pers itu mempunyai gagasan untuk membuat fellowship tadi. Fellowship itu artinya program bantuan. Nah, di situ itu kita media-media dari seluruh Indonesia, baik itu cetak, online maupun broadcast, radio dan televisi, itu untuk bergabung dengan program ini. Dalam program ini, itu kita mengajak media itu untuk ikut mensosialisasikan cara-cara penanganan pandemi, termasuk di situ program yang prokes, kemudian vaksin, kemudian tetapi kita tetap harus independen. Nah, saya menjadi salah satu kuratornya. Jadi pesertanya Jamu itu dari seluruh Indonesia, 2.000 wartawan lebih, seluruh Indonesia. Medianya. Berapa hari aja? Kayak workshop gitu ya? Oh enggak Pak, itu 1 tahun Pak, full. Jadi begini Jamu, peserta fellowship itu kita beri pelatihan. Saya memberi pelatihan, misalnya yang disebut news value itu apa, teknik wawancara seperti apa. Tapi mereka kan sudah punya. Tetapi kita pendalaman saja. Nah setelah itu mereka. Dan ini pengejawantahan dari hasil disertasi tadi ya? Betul. Jadi disitulah berguna, bermanfaat ya, yang sudah saya dapat dari aplikasinya akademik. Iya betul. Itu yang disebut dari empirik menjadi teori. Teorinya balik lagi, empiris lagi. Bulet mana? Ya. Jadi di
dalam program itu selama 1 tahun wartawan-wartawan itu kembali ke lapangan, dia menulis berita, kemudian harus dipublis di medianya, dan kemudian setelah publis kita koreksi, kita lihat. Jadi 1 bulan itu kita mengangkat beberapa banyak kurator, wartawan-wartawan Level apa itu yang diundang? Reporter. Oh, reporter ya. Reporter dari seluruh Indonesia. Dan mereka kita kasih fellowship itu bantuan, kita kasih honor bulanan. Jumlahnya di honor ya, bukan berbayar ya. Wah, berbayar Pak. Ini program nasional. Kita carikan dari Satgas COVID-19. Oh ya. Karena anggarannya ada. Oh, yang termasuk Desember 2019 itu ya? Betul. Ya. Jadi dari situ Cak Amu kita bisa tahu kualitas wartawan di Indonesia itu seperti apa. Dan di situ kita bisa memberi, namanya kurator. Kurator itu kan kalau ini ada lukisan, kita ini kan yang memberi penilaian. Yeah. Kita tidak mengedit, tetapi setelah itu terbit di medianya, kita memberi penilaian, kita memberi masukan. 3 bulan itu ya? 1 tahun, Pak. Jadi selesainya kemarin Desember, baru Desember 31, Desember kemarin 2021 selesai program itu. Kita memulainya persis Januari 1. Itu ada yang syaratnya 21. Anggota Dewan Pers itu kan? Harus. Iya. Harus, tetapi harus ada UKW. Yang untuk reporternya. Memang kita sengaja juga supaya kita mendorong Cak Amu. Sekarang kan tahu sendiri ini kompetensinya. Jatim ya, medianya Cak Amu ini kan media yang profesional. Kantornya ada, Cak Amu sebagai Pimret. Iya, ada abal-abal, Cak Amu sebagai Pimret juga UKW-nya sudah utama, ya kan? Ya. Itu kan syaratnya. Kan masih banyak orang yang punya media dan tidak jelas. Asal nyata aja. Iya, itu yang nulis belum bisa, udah bisa bikin media. Ya kan? Karena itu kemudian kita tapis tadi Jamu. Itu Pak Bro yang sedang kita pikirkan dalam Cangkruan ini, bagaimana memikirkan masa depan teman-teman wartawan, media dan wartawan yang notabene sekarang ini kan udah kayak jamur, sulit dibendung. Ya. Lembaga apapun tidak bisa melarang. Nggak bisa. Tapi kualitas penulisan, kualitas kredibilitas, trust, ini kan bisa merusak profesi kita kan? Iya betul. Sehingga kita nggak ada kebanggaan untuk menjadi seorang jurnalis. Ini menurut Pak Abur pemikirannya gimana sebagai seorang dokter? Ya kalau memang agak memprihatinkan ya di Indonesia, karena di Indonesia ini sekarang itu jumlah media online itu terbesar di seluruh dunia ya kan, mungkin ada 70.000 lebih. Sekarang organisasi ada media online, ada JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia, SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Ada berapa yang mereka itu anggotanya itu mengklaim sebagai 20.000, 30.000. Jadi mungkin lebih 70.000 itu. Nah, sementara Dewan Pers sendiri kemampuannya untuk memverifikasi media terbatas kan. Yang diverifikasi itu mungkin nggak ada 5.000. Ya. Berarti kan kalau kita 70.000. Dan syarat untuk mengikuti verifikasi itu kan ketat banget dengan gaji UMK. Gaji UMK punya struktur organisasi. Iya, struktur dan punya legalitas perusahaan. Penanggung jawabnya harus utama, ya kan UKW-nya, Madya, dan ya redakturnya Madya. Ada asuransi, kesehatan dari BPJS, ya kan, kemudian gaji ke-13, ya kemudian kalau media mainstream oke lah ya. Ya media mainstream oke. Tetapi kan yang baru tumbuh ini tumbuh sekarang kita dan itu gayanya sudah menjadi jurnalis beneran kayak di lapangannya ya. Iya. Dan narasumbernya bingung ini. Bener. Ketika jumpa pers datanglah 100 orang. Iya, jadi ada salah satu teman saya seorang pengusaha bilang gini, aku nek diwawancarai wartawan niku ndredeg kabeh lho. Kenapa? Datang ke kantor ya wis klambine gak karuan, ngelomprot sandalan, gawe helm apa jenenge teropong ya to iki ape debt collector Pak diwawancara. Kemudian wawancaranya juga nggak standar. Teknik wawancara kalau kita Camu dulu kan diajari teknik wawancara itu seperti ini ya kan. Kalau kamu ingin investigasi itu seperti ini. Dan beretika dan beradab kan kita nih. Beretika dan beradab. Yang tadi kita Pak ngerti etika, kita ngerti kode etik jurnalistik. Dan tadi kan performan tadi Pak Abur, bahwa wartawan itu adalah wakil dari masyarakat yang berpendidikan, intelektual. Nah, kemudian gini Pak Bro, dengan situasi dan kondisi yang begitu berat negeri kita ini, tapi dunia jurnalis
begitu pesatnya perkembangannya. Kan gak bisa di-stop ya, Bu. Jadi gini Jamu, ya memang kita tidak bisa lah dunia ini mau baik semua kan nggak ada. Pasti ada yang jelek. Ya, tetapi sekarang ini dengan adanya media digital sebenarnya kan kita itu punya kesempatan yang besar juga. Ya. Ya kan? Karena kalau dulu kita iklan itu niaga, iklan dari pemerintahan. Sekarang kan kita ada iklan namanya Google Ads, ya Google AdSense, ya kan? Kan banyak sekarang. Dari YouTube pun kita bisa mendapatkan AdSense, ya kan? Dan itu sumber pendapatan yang sangat-sangat menjanjikan. Sekarang tinggal bagaimana media kita itu trafficnya bagus, hitnya tinggi, tetapi tetap menjaga etika jurnalistik. Jangan Camu kemudian karena kita itu kepengen ngejar traffic saja. Copy paste Dan bukan hanya itu, beritanya itu katok melorot, biaya suwe, yang tidak ada etika jurnalistiknya. Jadi saya mohon teman-teman, di media online itu ada dua jalur ini Jamu. Satu kita menyebutnya clickbait orientation. Yang penting clickbait, dicokot sampai klik. Klik. Iya, jadi tadi beritanya itu yang nggak bermutu. Tetapi kita ini kan punya tanggung jawab moral, ya itu supaya yang penting. Itu yang saya sebut sebagai editorial based orientation. Orientasinya itu kualitas redaksi. Boleh kamu mau ngasih berita-berita yang nyokot algoritma. Kalau dulu Pak Abror, teman-teman senior ini kan mengatakan kalau menulis berita itu ada pengaruhnya dan berpengaruh kepada publik. Pembaca. Iya kan, ada manfaat education. Iya kan. Sekarang ini kan ya wis akeh-akehan berita atau gimana? Itu dia. Camu sebenarnya begini. Ini membentenginya supaya kita kembali ke kualitas. Itu seharusnya yang memikirkan ini sebuah lembaga atau pimpinannya tuh? Ya saya kira gini, semua stakeholder media itu kan harus ikut turun tangan di sini. Kita yang orang-orang senior, para pengelola media yang baru-baru itu, PWI, AJI, SPS, Dewan Pers, pemerintah, ya daerah maupun pusat. Dulu masa-masa itu kan ada pelatihan tuh Pak Bro. Itu dia yang tadi saya sebutkan. Di lokalisasi. Ketika gitu ya. pengalaman saya dengan, iya benar, ketika pengalaman saya dengan Dewan Pers, program fellowship jurnalisme itu, ketika saya memberi materi news value misalnya, yang kita disebut rukun iman itu kan, ketokohan unik baru yang macam-macam itu, magnitude itu kan kita sudah di luar kepala, bukan di luar kepala, cuma di luar rambut. Nah, ya kan, kalau di kepala masih ada rambut, ini di luar rambut, terus hafal. Tapi anak-anak itu ternyata dia chatting ke saya, dia WA ke saya, Pak terima kasih, kami belum pernah mendapat pelatihan seperti ini. Loh kamu udah berapa lama jadi wartawan? Saya sudah 2 tahun. Walaupun itu di akademik. Di AWS atau sekolah-sekolah ya, semester di fakultas itu. Karena sudah ada kan. Semester 1 gitu. Teknik wawancara, news value. Cuma nggak pernah dipraktekkan kan? Nggak pernah dipraktekkan. Tapi kan banyaknya juga mereka tidak datang dari pendidikan bahkan sekarang jurnalistik. Pak Abror, LSM yang usianya kita ini sudah bisa jadi wartawan itu. Bondo kartu pesto. Iya. Karena itu kan kita himbau semua masyarakat. Kartu pers itu jangan tidak mudah dikeluarkan. Iya, jangan mudah. Kita ada aturan main. Ya. Jadi paling minimal itu kartu pers biru yang dikeluarkan oleh PWI. Itu yang kita percaya. Kalau kartu pers media jangan. Dia belum mengikuti uji kompetensi wartawan baik dari PWI atau dari AJI atau dari manapun. Itu patut dipertanyakan. Supaya bukan apa-apa Jamu. Kita kebebasan pers boleh, tapi jangan kebablasan kan gitu. Iya, betul. Ya kredibilitas kita kan terganggu oleh orang-orang yang tidak paham tentang tercemar. Iya, ketika kita menjadi wartawan dulu kan untuk menjadi anggota PWI aja daftarnya ujiannya berkali-kali, ada sementara gitu. Iya kan muda terus baru. Iya, CA dulu calon anggota. Iya, calon anggota. Jadi butuh waktu lama itu. Butuh waktu lama. Iya, dulu 2 tahun. Kita ini mau menjadi red belt itu di karantina di Hotel Indonesia yang di pantai itu di Jawa Barat itu pelatihan P4. Manajemen ya. P4 untuk harus lulus menyesuaikan dengan pemerintahan. Begitu ketatnya seleksi. Sekarang kamu ketemu, kamu apa? Saya Pimret. Aduh. Jumpa pers kamu bilang 100 orang tadi itu. Pimret semua. Masya Allah.
Jadi gini Pak Bro, fenomena di bidang jurnalistik ini. Perasaan Pak Abror sebagai seorang ya bukan mantan wartawan, tetap wartawan yang menekuni di bidang akademik ini sampai ke titik puncaknya. Mudah-mudahan Pak Abror nanti kita doakan menjadi profesor. Amin. Penelitiannya nanti mungkin tentang seluk-beluk dunia jurnalistik di era setelah pandemi. Digital ya. Iya, di era digital. Ini sekarang kan semua online nih Pak. Beli domain, beli ini udah jadi. Bisa jadi satu perusahaan, satu CV atau PT bisa membuat sekian media. Iya, nggak ada batas. Nah, ini Pak Abror ada usulan apa atau gagasan apa agar kredibilitas jurnalistik atau jurnalis ini tetap bertahan sebagai seorang yang intelek? Ya, jadi memang jamu di Barat pun, di Eropa, di Amerika ada yang namanya yellow paper, ingat kan? Ya. Koran kuning. Isinya ya ngono-ngono itu. Tetapi kan mereka laku juga. Ya. Ada pasarnya. Iya. Karena tidak semua orang punya intelektualitas yang cukup untuk baca koran yang abot-abot. Ada kelas-kelasnya. Tetapi jelas kita mengharapkan kesadaran dari teman-teman pengelola media. Anda memahami kode etik jurnalistik cuma 11 pasal loh Jamu. Ya. Kan kita tinggal baca, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya, jadi kita harus kuasai, kita harus pahami itu. Ya, paling tidak, karena itu menurut saya mendukung Dewan Pers ini. Dulu masih ada Departemen Penerangan, ada Dirjen PPG segala macam. Sekarang nggak ada. Tetapi Dewan Pers sudah mensyaratkan verifikasi, sudah mensyaratkan ada UWK. Menurut saya ini harus. Dan kita harus sosialisasikan kepada seluruh narasumber, baik itu masyarakat, baik itu birokrasi, bahwa hanya wartawan yang UWK inilah yang diperbolehkan. Bukan apa-apa. Bukan kita ini anti kebebasan pers. Kita mendukung kebebasan pers. Tetapi kalau kebebasan itu menjadi kebablasan dan merusak profesionalisme, akhirnya profesi kita rusak, kan harus kita dan mereka kadang solusi. Teman-teman yang ini berlindung di balik diskriminasi ini Pak. Ini yang sulit bagi narasumber ini, kadang bingung. Misalnya ada jumpa pers gitu ya, yang diundang beberapa wartawan yang memiliki status kompetensi seperti itu. Tapi yang datang kan bisa lebih dari itu. Ya. Kemudian mereka demo. Kenapa Bapak Ibu mendiskriminasi kita? Didiskriminasi kemudian mereka nyerang gitu kan. Ya. Sebuah institusi atau apalagi institusi pemerintahan kalau diserang media-media seperti itu, gelagapan. Ini gimana solusinya? Memang itu kan persoalan dilema yang sudah lama ya. Sekarang dari dulu kita mulai zamannya awak dewe di lapangan ada wartawan botrek kan itu. Iya, botrek itu apa? Ya kenapa dia botrek? Soalnya kalau dia datang rombongan terus mari ngono yang didatangi ngeluh ndas ya kan. Atau ngeluh karena tulisannya enggak bisa dibaca. Tulisannya enggak bisa dibaca tapi ngantemi kabeh judulnya sama isine gak ono hubungane. Iya. Jadi ini persoalan lama Jamu. Karena itu memang ini solusinya tidak ada yang cespleng, artinya ini bisa diselesaikan, dituntaskan, nggak bisa. Tetapi tetap bahwa tadi itu misalnya kalau wartawan itu misalnya kemudian dia menyerang, kalau menyerangnya itu berdasarkan data fakta ya nggak apa-apa. Tetapi kalau dia menyerang terus kemudian ngawur, ya mau nggak mau kita kan harus mengambil jalan hukum. Tetapi tadi kamu bilang birokrasi itu kan nggak berani terus urusan hukum, ya karena ini antem terus ya toh. Karena itu menurut saya tetap teman-teman kita himbau benar-benar bahwa Anda ini bagaimanapun membawa misi ya. Jurnalistik itu kan disebut juga sebagai laku. Ya, tanggung jawab kita ini bukan hanya di dunia tapi di akhirat, di etika kita. Ya, dan kita ini menjadi pilar keempat demokrasi, fourth pillar of demokrasi. Bukan pekerjaan yang main-main ini. Karena itu teman-teman betul-betul kita menghimbau. Karena sekarang cari duit itu sebenarnya kan lebih terbuka. Tadi saya mengatakan kalau hit Anda tinggi, ya sekarang ini di Indonesia belum, tetapi di Australia sudah ada. Kalau beritanya Cak Jatim News ini diambil oleh news aggregator, ya kan biasanya begitu. Ya. Ada platform itu dia tidak punya wartawan, tidak punya redaktur, tidak punya pemret, tapi mengumpulkan berita dari mana-mana dan dia tinggi ratingnya, tapi dia tidak bayar. Yang kena risiko kalau dikomplain oleh narasumber kita yang punya media, tapi dia
yang dapat duit, monetisasi, nggak ikut tanggung jawab. Nah ini kalau di Australia, terutama Google ya, itu sudah ada undang-undang di Australia yang mewajibkan Google sharing profit. Jadi kalau dia ambil dari beritanya Cak Amu, di total nanti 1 tahun berapa yang diambil dari news aggregator itu, nanti dia harus bayar. Dan sumbernya disebut itu ya. Loh, sudah otomatis kan nggak bisa hilang. Kalau misalnya beritanya Cak Amu itu kan ada jejak. URL-nya kan nggak bisa hilang. Jadi dia bisa aja ngambil, oh ini punya saya nggak ketahuan bisa. Itu lah. Ketahuan. Jadi jejak digitalnya ketahuan. Nah itu di Australia, di Eropa sudah ada undang-undang itu. Jadi media-media itu bisa hidup dari news aggregator. Di Indonesia teman-teman di Dewan Pers itu sedang menyusun undang-undang supaya news aggregator yang besar-besar, terutama kayak Google. Google ini kan, iya kan saya dewe ngambil, ya berita-berita dari manapun nggak bayar. Nantinya nggak bisa lagi begitu. Dengan begitu teman-teman yang beritanya itu bagus, bisa diambil oleh Google dan dia bisa mengumpulkan, mendapatkan hak cipta, ada copyright. Itu loh Cak Amu. Jadi kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan iklan, pendapatan dengan cara yang halal. Gitu. Kalau dengan pemerintah daerah, dengan provinsi, dengan kabupaten kota, silakan bekerja sama. Ya, tetapi syarat-syaratnya tolong dipenuhi, ya kan? Tadi itu ya verifikasi. Paling enggak verifikasinya administratif lah Jamu. Jadi ke depan Pak Abror, masa depan media kita ini di era digital ini sampai sejauh mana era antara offline dan online? Ya kalau offline ya memang, kalau cetak kan ini sudah, estimasi rasional ya. Ya kalau cetak kan kita semua udah tahu kan ini sudah mulai sudah habis lah ya. Masa. Tapi kan begini Jamu, di dunia media itu kan ada namanya kan metamorfosis. Dulu kita belum ada mesin cetak, belum ada kertas, orang itu menyampaikan berita numpak jaran, dikabarkan. Bahkan yang namanya akta diurna itu orang lari kan waktu zaman Romawi itu kan. Makanya disebut maraton. Maraton itu kan nama orang yang mengirim berita itu. Nah, kemudian ada kertas, kemudian ada radio. Ya Marconi menemukan radio, kemudian ada gambar, televisi, kemudian sekarang ada digital. Kan koran, jurnalis tidak hilang, platformnya yang berganti, gitu Jamu. Jadi nanti platformnya itu digital dan itu konvergensi. Jamu sekarang kita bisa ada foto, gambar, ada suara, berwarna, dan ada teksnya, konvergensi. Korannya ono, radionya ono, televisinya ono, dinten dari siji oleh media digital ini. Itulah yang disebut sebagai media konvergensi. Dan itulah masa depan. Ini medianya Cak Amu di Jatim News ini masa depannya akan seperti ini. Podcast kemudian ada dialog-dialog memakai kanal YouTube dan lain sebagainya. Ini yang disebut sebagai kolaborasi atau konvergensi antara media mainstream dengan media sosial. Karena masyarakat sekarang itu acuannya media sosial. Kan gitu ya. Oke Pak Akbar, cukup panjang lebar ini dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sobat, kita akhiri dulu pertemuan kita dengan Pak Abror. Kalau kita teruskan nggak ada habisnya, karena wartawan ini paling suka nih cangkruk, tapi paling tidak suka mikir. Kerjawan ngelundase, tambah budak. Oke, sobat cangkruk karo mikir. Saya akhiri, Cak Amu akan kembali dalam program-program berikutnya dengan narasumber yang Anda tidak akan tahu. Ada rahasianya. Jangan lupa subscribe dan share ya. Dan terima kasih Pak Abror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Abror. Salam cangkir. Sukses selalu ya. Amin. Salam cangkir. Cik.